Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Valeria Advinta Sinurai, NIM 1903030038, kelas A semester 3. Ujian akhir semester metode penelitian sosial. Jelaskan isi buku teori penelitian sosial, metode dan teknik Regirgot Corbetta. Buku ini dimaksudkan untuk menjadi padat, lengkap, dan sederhana. Kelengkapan menuntut topik yang luas untuk ditangani. Bab pertama memiliki kemiringan filosofis yang samar-samar. Sementara beberapa bagian dari buku ini seperti yang membahas eksperimen, pengambilan sampel, dan penskalaan. Berisi beberapa bagian yang lebih formal. Ketelitian menuntut perhatian tertentu pada terminologi dan pembaca terus-menerus diingatkan tentang definisi, istilah, sementara ini mungkin tampak banyak sekali. Tidak berguna atau bertele-tele dalam pandangannya, mereka membantu menjaga kejelasan konseptual dan akulturasi terminologis. Oleh karena itu, tidak ada yang dianggap remeh dan setiap konsep atau istilah baru dijelaskan saat diperkenalkan. Buku ini bukan sekedar pengantar, juga tidak mengklaim memberikan perawatan lapangan yang lengkap. Tak perlu dikatakan, landasan filosofi dan teknis penelitian sosial belum dibahas secara mendalam. Meskipun penting, masalah tertentu telah ditangani dengan cukup tepat, yang lainnya sengaja dihilangkan. Buku ini ditulis dengan 3 jenis pembaca. Dalam pikirannya, pertama, mahasiswa ilmu sosial. Bahkan, mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi aktual, penelitian empiris, dengan kata lain, untuk melakukan penelitian di lapangan hanya melalui belajar metodologi dan teknik penelitian sosial akan mereka dapat mempelajari apa itu ilmu sosial. Memang metodologi penelitian merupakan inti dari ilmu sosial. Ia merupakan esensi atau ciri pembeda dari ilmu sosial. Memang itulah yang menjadikan ilmu sosial sebagai ilmu. Berbeda dari jenis aktivitas intelektual lainnya, seperti spekulasi filosofi. Tidak seorang pun yang tertarik untuk mengeksplorasi hakikat ilmu-ilmu sosial dapat melakukannya tanpa pengetahuan tentang metodologi penelitian sosial. Kedua, buku ini ditunjukkan bagi mereka yang ingin belajar bagaimana melakukan penelitian. Jelas, bagi siapapun yang ingin menjadi peneliti profesional, tidak lebih dari buku pertama dan akan diikuti oleh banyak orang lain yang berurusan dengan masalah tertentu. Akhirnya, ini bertujuan untuk digunakan oleh konsumen, biasanya dari penelitian sosial, di semua sektor dan di semua tingkat masyarakat modern, di antara pembuat kebijakan, pekerja sosial, jurnalis, dan sebagainya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bab 1 dan bab 2, menggambarkan 2 paradigma dasar, kuantitatif dan kualitatif. Penelitian sosial menjelaskan asal-usulnya dalam pemikiran filosofi dan menguraikan interpretasi mereka saat ini. Bab pertama merekonstruksi fondasi filosofi dari 2 pendekatan dan asal mula historisnya dan menelusuri perkembangan selanjutnya. Dalam bab kedua, contoh konkret digunakan untuk menggambarkan apa saja penelitian kuantitatif dan kualitatif saat ini. Bagian kedua, bab 3 sampai bab 8, dikhususkan untuk penelitian kualitatif. Bab 3 membahas fase operasional yang rumit, jembatan anggota dari teori dan penelitian. Oleh karena itu, bab ini membahas teori hipotesis, konsep, dan variabel, dan memperkenalkan bahasa variabel. Bab 4 membahas masalah kausalitas. Konsep sebab adalah pusat dari semua ilmu pengetahuan, tetapi juga sangat problematis dalam ilmu sosial, khususnya konsep ini sangat sulit untuk ditransfer ke dalam latar empiris.
Oleh karena itu, hal itu tidak dapat diabaikan dalam buku semacam ini. Bab 5 membahas survei. Meskipun ini hanya salah satu alat pengumpulan data yang tersedia dalam penelitian sosial, saat ini teknik ini paling banyak digunakan dalam penyelidikan sosial. Subjek bab 6 adalah penskalaan, artinya mengukur konsep yang rumit. Masalah ini terkait erat dengan masalah operasional, konsep bab 3 dan survei bab 5. Karena sebagian besar melibatkan mengukur opini dan sikap sekali lagi dengan mempertanyakan subjek dan yang dipelajari. Bab 7 berfokus pada sumber statistik resmi, diproduksi oleh pemerintah seperti dalam kasus sensus, atau oleh badan-badan nasional. Statistik resmi merupakan sumber informasi yang sangat penting. Akhirnya bab 8 menyimpulkan bagian dari buku yang dikhususkan untuk penelitian kuantitatif dengan mengeksplorasi masalah mengambil sampel yang merupakan persyaratan baik untuk studi berbasis survei maupun untuk banyak penelitian yang dilakukan melalui statistik resmi. Bagian ketiga dari buku ini, bab 9 sampai bab 11, dikhususkan untuk penelitian kuantitatif. Bab 9 membahas teknik kualitatif tertua dan paling klasik, yaitu observasi partisipan. Bab 10 membahas wawancara kualitatif yang dapat dianggap sebagai mitra kualitatif dari survei. Terakhir bab 11 membahas analisis dokumen. Istilah ini mencakup sejumlah materi dokumenter yang diproduksi secara mandiri oleh individu dan institusi yang dapat dikumpulkan dan dibaca oleh penelitian sosial. Kuhn dan paradigma ilmu pengetahuan. Gagasan paradigma memiliki asal-usul kuno dalam sejarah pemikiran filosofi. Itu digunakan baik oleh Plato atau berarti model dan oleh Aristoteles berarti contoh. Dalam ilmu sosial, penggunaannya telah digelembungkan dan dibingungkan oleh berbagai makna yang berbeda. Ini berkisar dari sinonim untuk teori hingga subvisi internal sebuah teori dari sistem gagasan yang bersifat prailmiah hingga mazhab pemikiran dari prosedur penelitian yang setara dengan metode. Menurut konsepsi tradisional, penemuan tunggal dan penemuan akan ditambahkan ke badan pengetahuan sebelumnya dengan cara yang sama, seperti batu bata ditempatkan satu di atas yang lain dalam konstruksi semua bangunan. Kuhn mengilustrasikan argumennya dengan koleksi contoh yang kaya dari alam sains, terutama dari fisika. Misalnya dia mengungkap perkembangan fisika optik yang saat ini ditafsirkan dalam istilah kuantum. Menurut pandangan ini, cahaya terdiri dari foton yang menampilkan beberapa ciri gelombang dan beberapa sifat praktek. Kuhn menunjukkan bahwa sebelum teori kuantum dikembangkan oleh Planck, Einstein, dan lainnya, cahaya diyakinkan sebagai gerakan gelombang transversal. Pergeseran dari satu perspektif teoritis ke perspektif lain begitu meluas dan memiliki konsekuensi radikal bagi disiplin ilmu yang bersangkutan, sehingga Kuhn tidak ragu-ragu menggunakan istilah revolusi ilmiah. Tanpa paradigma, suatu ilmu tidak memiliki orientasi dan kriteria pilihan. Semua masalah, semua metode, semua teknik sama-sama sah. Sebaliknya, paradigma merupakan panduan. Paradigma tidak hanya menyediakan peta tetapi juga beberapa petunjuk penting untuk pembuatan peta kepada para ilmuwan. Setelah mendefinisikan dan membatasi konsep paradigma dan secara singkat membahas aplikasinya pada ilmu-ilmu sosial, dalam perspektif filosofi yang menghasilkan dan menyertai pertumbuhan penelitian sosial. Pertanyaan ontologis ini adalah pertanyaan tentang apa. Ini menyangkut sifat dan bentuk realitas sosial. Ini menanyakan apakah dunia fenomena sosial adalah dunia yang nyata dan objektivitas yang diberkahi dengan keberadaan otonom di luar pikiran manusia
dan independen dari interpretasi yang diberikan oleh subjek. Pertanyaan epistemologi ini adalah pertanyaan tentang hubungan antara siapa dan apa, dan hasil dari hubungan ini. Ini berkaitan dengan kemampuan mengetahui realitas sosial dan di atas segalanya. Berfokus pada hubungan antara pengamat dan realitas yang diamati. Terima kasih. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.